Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kejadian 2 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini adalah sebuah definisi awal bagaimana perkawinan itu berlangsung. Akan ada hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atau yang menjadi istrinya, di mana mereka akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Kadang kalau kita sudah menikah, biasanya kalau kita sudah menikah, kita pasti punya kakak sendiri. Yang laki-laki akan dianggap menjadi atau dinaikkan menjadi kepala keluarga. Jadi itu hal yang sudah ditetapkan oleh hukum, diatur oleh undang-undang. Sebuah institusi perkawinan itu punya landasan. Landasannya ya Kejadian 2 ayat 24 ini, yang membuat konteks bagaimana perkawinan itu nanti berjalannya, bagaimana perkawinan itu nanti akan disahkan, bahkan bagaimana perkawinan itu akan didukung oleh Tuhan. Tapi perlu kita pahami, setelah atau akan terjadi perkawinannya, sebuah perkawinan itu memiliki sedikitnya 5 sisi. Yang pertama, sebuah perkawinan itu heteroseksual. Perkawinan yang menyatukan seorang laki-laki dengan istrinya. Itu hak yang sah yang dibuat oleh Tuhan. Heteroseksual adalah satu-satunya. Jadi tidak ada lagi yang namanya konsep yang lain atau alternatif yang lain yang bisa disahkan. Jadi perkawinan hanya memiliki konsep satu, yaitu heteroseksual, laki-laki dan perempuan. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, monogami. Seorang laki-laki dan istrinya dalam bentuk tunggal. Jadi laki-laki mono, perempuan mono. Ya. Bukan poligami. Lakinya satu, perempuannya dua. Atau perempuannya satu, lakinya dua. Jadi monogami itu adalah kehendak Allah murni sejak awal penciptaan. Yang ketiga, komitmen. Ketika seorang laki-laki meninggalkan orang tuanya untuk menikah, dia harus menjadi satu daging atau melekat dengan istrinya. Nempel seperti perangko dan surat. Perceraian sebenarnya tidak diizinkan zaman Yesus. Ya, dengan adanya komitmen, harusnya tidak ada perceraian. Tidak ada perceraian. Akan tetapi, yang terjadi, perceraian itu masih ada. Di Matius 19 ayat 8, Yesus itu sudah berkata. Yesus ngotot di situ. Sejak semula tidaklah demikian. Tidak boleh ada perceraian. Tidak ada yang namanya salah pilih.
Justru perceraian itu terjadi karena kurangnya unsur komitmen yang menjadi landasan dari sebuah perkawinan. Yang keempat, perkawinan juga memiliki sisi umum. Umum itu adanya tindakan sebelum terjadi perkawinan, sebelum terjadi yang namanya berumah tangga atau tinggal memisahkan diri, sebelum terjadinya laki-laki dan perempuan itu punya tempat tinggal sendiri, dimulai dari tindakan. Jadi setelah ada kejadian baru ada keluaran. Bagaimana mereka harus meninggalkan orang tua. Nah, ini bisa disebut atau merupakan sebuah peristiwa sosial yang terjadi di depan umum. Dan itu bukan dosa. Itu bukan dosa. Sebuah perkawinan juga kenapa harus dirayakan? Nah, itu peristiwa umum. Kita sebar undangan. Supaya apa? Supaya keluarga, teman, dan masyarakat mengetahui bahwa si A adalah suami saya, si B adalah istri saya. Hal-hal yang umum itu ya memang wajib terjadi, dan itu tidak memalukan dan bukan sesuatu yang memalukan. Nah, itulah konsep yang diambil secara umum. Yang kelima, secara fisik. Keduanya akan menjadi satu daging. Perkawinan heteroseksual satu-satunya adalah wadah Allah untuk memberkati. Dengan adanya perkawinan heteroseksual, Allah akan memberikan keturunan. Nah, jadi kalau tidak ada peristiwa perkawinan, berarti tidak mungkin menjadi satu daging. Akan menjadi satu daging untuk menghasilkan keturunan. Nah, ini adalah hukum yang secara fisik dan menentukan. Nah, kalau disebut ada perkawinan, tapi tidak ada hubungan heteroseksual, ya berarti bukan perkawinan. Jadi, perkawinan menurut tujuan Allah adalah penyatuan heteroseksual dan monogami yang melibatkan sebuah komitmen seumur hidup yang penuh dengan cinta antara laki-laki dan perempuan, yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. Dan dimulai dengan yang namanya sebuah ikatan, terus meninggalkan orang tua, dan akan disaksikan secara umum, ya. Dan penyatuannya itu disempurnakan, ya, hubungannya disempurnakan dengan yang namanya hubungan seksual. Nah, inilah konsep secara luas tentang definisi perkawinan menurut Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.